Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wasiat Rasulullah menyebutkan 3 hal agar seorang muslim itu selamat dunia akhirat. Pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun, bertakwalah kepada Allah. Adanya rasa takut, khasyah, khauf, roja, penghambaan diri kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, mematuhi apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu, kemudian hanya berharap ganjaran dari Allah. Itulah ringkasnya dari definisi takwa. Orang kalau punya rasa takut pada Allah dimanapun dia berada, nggak akan dia bermaksiat, sebab merasa diawasi oleh Allah. Makanya surga hanya diperuntukkan untuk orang yang takwa. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Semoga kita yang hadir majelis ini termasuk golongan ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Maksudnya apa? Menjaga taubat. Manusia itu punya potensi berbuat dosa. Kalau sudah berbuat salah, perbaiki dan perbaiki terus lahir dan batin. Nggak ada orang suci di muka bumi ini kecuali Rasulullah SAW yang telah tiada. Setiap manusia punya kesalahan. Wasari ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk mengambil ampunan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita tersesat. Sekarang waktunya untuk bertaubat agar selamat dunia akhirat. Kan gitu. Jadi iringi perbuatan buruk dengan kebaikan, terus begitulah manusia. Hari ini soleh, besok salah. Hari ini salah, besok berbuat kesolehan. Hati-hati dengan amal yang sudah kita buat, jangan sampai lepas di akhir hayat. Sebab ada orang yang hampir sepanjang hidupnya melakukan ketaatan, amal solehnya seolah tinggal sejengkal masuk dia ke dalam surga, tapi tidak bisa dia genggam. Kenapa? Di akhir hayatnya dia bermaksiat. Sedang bermaksiat nyawanya dicabut. Langkah mengerikan. Itulah sebabnya kita nggak boleh kepedean, nggak boleh merasa kita sudah lebih baik dibandingkan orang lain. Dan ketika ada ahli maksiat kita mencela dia, jangan. Tebar saja kebaikan, seru orang dalam kebaikan, bagus. Nggak usah kita celah dia. Hari ini dia maksiat, siapa tahu besok dia bertaubat. Yang taat hari ini belum tentu akan selamanya dia taat. Maka yang paling penting istiqomah kita menjaga taubat itu. Ada pula orang yang sepanjang hayatnya berbuat maksiat, hampir seluruh hidupnya seolah neraka tinggal di hadapannya. Dia sempat bertaubat, kemudian meninggal dunia. Padahal amal soleh belum dia lakukan dengan sempurna. Allah mengampuni dosanya, masuk dia ke dalam surga. Husnul khotimah dia. Yang ketiga, wasiat Rasulullah SAW, yaitu berinteraksilah dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Peranan akhlak itu luar biasa. Sehebat apapun seseorang, kalau buruk akhlaknya pasti dibenci oleh orang. Akhlak vertikal kepada Allah, akhlak horizontal kepada makhluk atau kepada manusia. Cerminkan akhlak yang mulia. Ini yang luar biasa. Rasul mengatakan, aulan nas, orang yang paling mulia itu adalah ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang baik akhlaknya dan bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau dua perkara ini kita miliki, aman itu sudah. Indah buat kita. Insya Allah. Senantiasa bertakwa, mengiringi perbuatan buruk dengan kebaikan, artinya menjaga taubat dan berakhlak mulia. Sehingga yang disebut orang itu kebaikan kita saja. Insya Allah. Terakhir, saya menutup dengan pesan hadis Rasulullah ini supaya kita berhati-hati. Kita punya musuh abadi, Pak. Siapa musuh abadi kita? Syaitan. Kalau enggak kita segerakan berbuat baik, maka kita digelincirkan. Kalau kita tidak mensibukkan diri kita dalam kebaikan, setan yang akan menyibukkan diri kita dengan kejahatan. Itu sudah rumus.
Oleh karena itu sibukkan diri kita dalam ketaatan, dalam amal solih. Jangan kita sibukkan dalam kejahatan atau kemaksiatan, sebab kita akan terjerumus makin dalam, hancur, luluh lantak dan binasa. Badiru bil amali fitanan kita lil muslim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah melakukan amalan solih sebelum datang fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore harinya dia telah dalam keadaan kafir. Pagi hari masih beriman, sore harinya sudah jatuh dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan pagi harinya dia telah jatuh dalam keadaan kafir. Apa sebab? Ia menjual agamanya dengan sedikit dari keuntungan dunia. Karena keuntungan dunia yang cuma sedikit ini, rela dia korbankan akidahnya, amalnya. Na'udzubillah. Hadis ini kalau dirinci sangat luas dan panjang. Segerakan kebaikan. Bak kata orang bijak, beramal solih janganlah ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Buktikan kalau kita ini pencinta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal yang harus kita segerakan, dari menyegerakan taubat, menyegerakan sedekah, menyegerakan silaturahmi, menyegerakan menyelesaikan urusan kita kepada orang lain, di antaranya hutang piutang, menyelenggarakan hak saudara kita ketika dia dalam keadaan sakit untuk segera kita jenguk kalau kita memungkinkan bisa. Atau dia berpulang ke rahmatullah, kita tegakkan hak yang keenam, yaitu menguburkan jenazahnya, mendoakannya. Mendoakan orang-orang yang beriman, karena itulah investasi kita untuk akhirat kelak.